organisasi pergerakan dakwah di kalangan mahasiswa yang bergerak untuk kepentingan umat dan juga kepentingan kaum muslimin, terutama untuk mendayagunakan dan juga mengembangkan keilmuan keislaman di ranah mahasiswa hari ini. Untuk selanjutnya mungkin tidak panjang lebar ya, dan mohon koreksinya kalau terlalu tegang mungkin nggak seperti biasa dari Mas Dana. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di sini sebagaimana yang poster sudah tersebar ya, di situ tertera ya, temanya Toha, surat cinta sang penguasa. Jadi Toha ini menarik teman-teman. Kalau boleh antum tahu ya, salah satu ayat di surat Toha itu yang mengantarkan Umar bin Khattab kepada Islam. Di surat Toha ayat 14 itu, jadi ini sedikit ya, mungkin sebagai pengantar, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi itu ayat penegasan kepada Umar, bahwasanya innani anallah itu saya adalah Allah dan saya ilah yang berhak disembah. Di menarik kawan-kawan, bagaimana seorang Umar yang sangat keras permusuhannya kepada kaum muslimin dan Islam kemudian berbalik menjadi sangat cinta, bahkan menjadikan dakwah itu terang benderang di kala itu. Ya mungkin ini sedikit pengantar untuk lebih dalam lagi. Kan kalau kita bikin rumah itu nggak mungkin. Kita bikin rumah itu atapnya langsung ya. Pasti semuanya diawali dari pondasinya. Saya harapkan kawan-kawan semua bisa menyimak dengan baik dan santai saja. Bisa diselingi mungkin dengan ngopi atau apa, silakan. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman, diharap bagi yang Ikhwan, tolong nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui kolom chat atau juga langsung melalui on video. Bagi yang akhwat bisa melalui kolom komentar atau kolom chat yang tersedia. Ya mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya lebih jelas, lebih dalam, lebih gamblang apa sih surat cinta itu yang ada dalam surat Toha. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Fayad. Fadol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum dimulai, sudah selesai tadi ya. Tadi ada yang share screen. Jadi sebenarnya kok. Mungkin masih bingung gitu kayaknya. Oh, iya, nggak apa-apa. Takutnya nanti fokusnya ke screen-nya daripada ke saya kan gitu nanti. Tahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa ya. Ya mungkin kalau saya sebutin satu-satu nih kajiannya selesai hanya menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita hanya di pagi ini. Bukan sampai detik ini, hanya pagi ini. Mulai dari kita masih diberi kesempatan bangun, kemudian sudah sarapan. Udah sarapan ya Mas ya? Mas Rafli? Alhamdulillah belum. Ya, yang belum ya mudah-mudahan nanti siang makan siang gitu kan. Yang sudah ya alhamdulillah itu satu nikmat lain. Ya nikmat yang terbesar bisa kita rasakan pagi ini adalah digerakkannya hati kita untuk tertarik pada acara semacam ini ya. Ini satu nikmat yang tidak dimiliki oleh orang lain yang patut kita syukuri. Hati kita digerakkan, dari kita digerakkan untuk mengklik link dari panitia. Nah, gitu ya. Ada panitia menawarkan kajian begini, kemudian ini ayo linknya. Itu jari kita digerakkan untuk mengklik link itu, ikut kajian, itu adalah satu nikmat. Dan itu patut kita syukuri. Ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ya, yang telah mengenalkan kepada kita ya suasana semacam ini. Ya.
yang mungkin ketika ini terjadi dalam satu kelas, ya, ini terjadi dalam satu kelas, mungkin kelas kuliah, gitu ya, mungkin tidak akan apa istilahnya, seperti ini gitu ya rasanya. Kita berkumpul dalam satu majelis ilmu, kan, sama-sama cari ilmu bareng. Ya mungkin di sini meskipun saya narasumber, tapi dari sini pun saya juga belajar banyak, belajar ilmu baru dari teman-teman ketika nanti ada yang ingin disampaikan dan seterusnya. Kak, mudah-mudahan pertemuan kita secara virtual pagi hari ini menjadi sebab bertemunya kita di jannahnya Allah kelak. Amin Allahumma amin. Amin, amin. Nah, terkait pagi ini, ya, sebenarnya sudah dibahas tema, gitu kan, Toha. Kita akan bahas terkait surat Toha. Tapi kita tidak mengupas tuntas semuanya. Nah, kita hanya fokus pada sesuai tema. Surat cinta dari sang penguasa. Surat cinta dari sang penguasa. Mungkin kalau bayangan kita, surat cinta itu apa sih? Mas, apa sih surat cinta itu apa? Gimana? Surat Saya juga nggak tahu loh. lah, pasti ada apa ya? Ada ada rasa yang disampaikan berupa Gitu. cinta. Mungkin seperti itu. Kalau yang galau, yang galau dapat surat cinta jadi berbuncah gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Rafli ya di awal bahwasanya memang surat ini itu terkenal dengan surat yang mampu meluluhkan hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tadi sudah disampaikan sedikit ceritanya, saat itu Umar itu hampir marah ke adiknya gitu ya Mas ya. Adik. Siapa nama adiknya Mas? Ke iparnya. Oh, iparnya. Siapa Ya. namanya? Namanya Saya juga lupa ya. ya. Ya itulah pokoknya. Itu lagi ngaji adiknya, kemudian mau marah tuh, kamu ngapain di sini, bawa agamanya Muhammad, nah gitu istilahnya ya, mau ngapain di sini, mana sini saya lihat. Nah, setelah lihat justru luluh hatinya ketika membaca surat Toha. Dibacalah Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tahta as-sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna dan seterusnya. Sampai kalau tadi ayat 14-nya itu, tadi katanya Mas Rafi, ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wah, banyak sekali. Ayatnya 135. Cukup sampai situ aja yang saya bacakan ya. Nah, itu kurang lebih ya. Tapi ngomong-ngomong terkait surat Toha ini salah satu surat favorit saya. Itu apa ya istilahnya? Kalau dibuat ilama itu enak. Banyak ayat-ayat favorit dan enak lah intinya. Jadi ini termasuk salah satu surat favorit saya ketika menghafal dulu. Ya. Di sini kita akan sampaikan kenapa surat ini menjadi spesial dan kenapa surat ini menjadi satu surat yang bisa saya sebut sebagai surat cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Khususnya adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umumnya adalah kepada kita kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan 3 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha. Nah, ini ayat pertama Toha. Kalau menurut tafsiran para ulama, awalan-awalan surat yang merupakan gabungan-gabungan huruf seperti ini. Alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim sod, kemudian apa lagi? Kaf ha ya ain sod.
ini juga termasuk Toha, terus ada Qaf, ada Shad, ada Nun, dan seterusnya, itu masing-masing memiliki makna tersembunyi yang hanya Allah yang tahu. Tapi beberapa ulama memberikan pendekatan makna gitu ya, bahwasanya ada yang menyampaikan bahwasanya Alif Lam Mim itu adalah awal dari nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, dari Asmaul Husna. Alif itu mewakili apa, dan lam itu mewakili apa, mim itu mewakili apa, dan seterusnya. Artinya itu banyak penafsiran. Nah, termasuk di Toha ini. Termasuk di Toha. Ada ulama yang menyebutkan bahwasanya beberapa, termasuk Ibnu Abbas, salah satu ahli tafsirnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat Ibnu Abbas, dan seterusnya, ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwasanya makna Toha di sini adalah panggilan, berupa panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yang artinya hai lelaki. Kalau istilah zaman sekarangnya, woi bro gitu ya. Woi bro, gitu. Istilahnya gitu. Itu panggilan istilahnya panggilan, gimana ya? Kalau orang sahabatan gitu pasti punya panggilan khusus gitu ya ke sahabatnya. Misalkan A manggil B, cenil gitu misalkan, apa gitu kan, misalnya gitu. Nah, ini begitu pula. Nah, ini bentuk rupa dari panggilan khususnya, panggilan sahabatnya tadi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Toha, hai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami itu tidak menurunkan Quran kepada Anda, kepada kamu, untuk dengan maksud memberatkan kamu. Nah, jadi ketika itu kondisinya Nabi Muhammad itu sedang khawatir, sedang gundah, itu ya, karena Toha ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Nah, kan ada surat-surat itu, ada Makkiyah, ada Madaniyah gitu ya. Makkiyah, Mekah, fase Mekah. Madaniyah, Madinah, fase Madinah. Apa itu fase Mekah, apa itu fase Madinah? Nah, surat-surat yang turun pada fase Mekah adalah surat-surat yang turun sebelum peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sebelum para Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, itu dinamakan surat-surat Makkiyah. Biasanya surat-surat Makkiyah ini identik dengan akidah. Ayat-ayatnya itu untuk membangun fondasinya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW saat itu. Itu identik ciri-cirinya. Nah, nanti bahasan ayat-ayat yang mulai furu'iyah itu baru di furu'iyah itu maksudnya cabang, yang mulai bercabang kemana-mana itu baru di Madaniyah. Kembali ke pembahasan tadi. Toha ini surat Makkiyah. Jadi artinya apa? Waktu itu Nabi Muhammad SAW masih pada awal kenabian. Sebelum hijrah. Sahabatnya masih minim, kekuatannya masih minim, masih istilahnya dakwah itu masih takut-takut lah istilahnya gitu. Nah, dengan keadaan itu Nabi Muhammad itu gundah itu istilahnya apa? Galau apa gimana ya, seperti itu ya. Memikirkan kondisi umat, keselamatan umatnya, banyak yang kemudian disiksa dan seterusnya. Itu terfikirkan, dan itu membebani Nabi Muhammad, membebani fisiknya, mentalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran ini maksudnya kemudian ya sekaligus wahyu dan seterusnya, syariat ini turun tidak untuk memberatkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzalna Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Melainkan hanya sebagai pengingat bagi mereka yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Yang diturunkan dari yang menciptakan langit dan bumi.
al-ardu was-samawatil ula, bumi dan langit yang tinggi. Yang di sini disampaikan oleh para mufassir, ya, para ulama-ulama tafsir, bahwasanya memang disampaikan di penjelasan ayat ini selisihnya memang sampai 500 tahun perjalanan tadi kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah baca, jadi kalau salah tolong dikoreksi. 500 tahun perjalanan, artinya panjang sekali untuk satu lapisan saja. Nah, dan seterusnya. Tapi fokus saya tidak di situ, kembali ke tadi. Ya. Bagaimana kala itu kondisi psikisnya Nabi Muhammad SAW sedang down. Kemudian Allah hibur dengan turunnya wahyu ini. Ya apa ini? Ya seperti itu. Kemudian dapat surat cinta gitu ya. Hai Muhammad, ini bukan buat belatin kamu kok. Saya tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Saya akan terus menemani kamu. Istilahnya seperti itu. Ayo, nah, untuk lebih menyemangati ya Nabi Muhammad SAW, Allah kisahkan di beberapa potong ayat berikutnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, situ di beberapa ayat berikutnya disampaikan wahal ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kutu inni anastu nara, dan seterusnya. Situ dikisahkan bahwasanya dalam tafsir ya, Nabi Musa saat itu menemui satu istilahnya api ya, melihat api. Kemudian ketika Nabi Musa mendatangi api itu, dipanggillah Nudiya ya Musa, dipanggillah dari ada suara yang datang, istilahnya seperti, wahai Musa, ini ana rabbuka, ini saya Tuhan kamu. Fakhla'na na'laik. Nabi Musa disuruh melepas alas kakinya. Innaka bil wadil muqaddas tuwa, sesungguhnya kamu saat ini sedang berada dalam lembah suci bernama Tuwa. Lembah Tuwa. Saya juga nggak tahu tepatnya di mana lembah Tuwa itu. Ya, di situ saat itu ketika api tadi dihampiri oleh Nabi Musa, ternyata itu adalah satu lembah suci bernama Tuwa, dan disitulah terjadi dialog komunikasi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa. Innani anallahu la. Nah, itu bentuk dialognya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa tadi. Itu seperti yang dibacakan oleh Mas Rafli. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku yang berhak disembah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah aku. Nah, kalau saya meminjam bahasanya Ustaz Adi Hidayat ya, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, itu adalah di situ perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara salat, mendirikan salat. Fa'aqimis sholata li dzikri. Di sini salat di sini adalah bentuk ibadah ya. Salat itu adalah bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Nabi Musa. Ya mungkin nabi-nabi sebelumnya saya belum menemukan naskahnya ya. Di sini untuk Nabi Musa seperti itu ya, syariatnya. Dan di situ pula awal kenabiannya Nabi Musa ya. Awal kenabian Nabi Musa di situ diangkat. Nah, flashback sebelum momen Nabi Musa ini berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Nabi Musa juga sedang dalam ketakutan yang sangat. Ketakutan yang persis seperti yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW saat itu. Sebabnya apa? Kita sudah tahu ya bagaimana Nabi Musa itu adalah one punch man yang sejati gitu ya. Ya, betul kan. Ya. Bahkan mengisahkan itu kekuatannya itu 1:40. Nah, 1:40 itu ada yang mengisahkan. Ada yang mengatakan demikian dulu, guru aneh Mas Sirah itu menjelaskan demikian. Ya, 1:40 itu ya apa tuh Pak?
Tapi kalau memang untuk dalam naskah Qurannya memang itu benar-benar Saitama real life banget ya. Saitama real life, One Punch Man bener. Ketika itu dia sedang konflik dan seterusnya, kemudian Nabi Musa memukul orang yang berdebat dengan dia, plek gitu langsung mati. Ya. Dia langsung mati. Maka Sekali. itu gimana lah bayangannya ya, misalnya kita orang nggak pernah bunuh gitu, Mukul nggak orang, pernah sekali bunuh mukul gitu, langsung satu. waduh mati, piye gitu kan, pasti panik gitu, panik. Begitu juga Nabi Musa, panik takut, ya apa Iya. ini, gimana? Nah itu satu kota itu memburu Nabi Musa, mana kemarin yang bunuh orang ini, mana. Nah terus akhirnya adalah yang kemudian menasehati Nabi Musa, kamu mending keluar dari sini, daripada di sini kamu nanti tangkap. Dan akhirnya eh, keluarlah Nabi Musa dari keluar dari kota tersebut dalam keadaan takut. Nah, setelah itu kan ada kisahnya yang setelah kabur dari kota itu yang dia ketemu dengan dua gadis anak Iya. Nabi ya, itu terus Ketika di timur itu kan. dinikahi, ya, terus seterusnya dan seterusnya. Wallahu alam mana kejadian yang lebih dulu antara itu dengan kejadian ini. Tapi sepertinya kalau melihat dari naskah dari ayatnya, ketemu dulu gitu ya, ketemu dulu dengan itu. Tapi saya belum membaca penuh terkait tafsirnya. Tapi kita next, yang saya fokuskan di sini adalah kondisi yang sama dialami oleh Nabi Musa saat itu, benar-benar sama dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Takut, gundah. Apalagi waktu itu Nabi Musa masih sendiri gitu kan. Apa ini? Terus akhirnya dibimbinglah Nabi Musa kemudian menuju lembah tua, terjadilah dialog. Seketika setelah bertemu Allah Subhanahu wa taala, kembali semangat lagi. Jadi dapat suntikan semangat gitu ya. Kayak saya juga sebenarnya nggak tahu ya rasanya gimana, kayak mungkin dapat dapat panggilan, sayang kamu yang kuat ya gitu. Mungkin gitu ya. Iya. Sayang kamu yang kuat ya. Nggak apa-apa Ini loh kayak gitu aja kok. Ayo kita gerak kita gitu. sama-sama. Kamu nggak sendiri kok gitu. Kan gitu. Ya begitulah yang dirasakan oleh para nabi-nabi gitu kan. Ada yang nemenin saya, ternyata saya nggak sendiri, saya ada yang menjaga, saya ada yang membimbing, ya, dan seterusnya. Maka saat itu ketika dialog itu, apakah kemudian Nabi Musa berdakwah tanpa rasa takut? Tidak, ya. Nabi Musa tetap punya ketakutan, tapi Nabi Musa yakin ada yang bersama saya, ada Allah yang selalu membersamai saya, ada Allah yang selalu membimbing saya, pasti Allah nolong. Nah itu satu poin yang dimiliki Nabi Musa kemudian untuk sanggup terus maju. Dan bahkan ketika ada perintah untuk berdakwah, nah ini beberapa potongan setelah dialog tadi, beberapa potongan ayatnya, itu Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah ke Fir'aun. Saat itu mungkin kita bayangkan gitu ya, kita sebagai mahasiswa biasa gitu, yang mungkin punya jabatan di kampus, enggak disuruh disuruh ya ini disuruh ngomong dengan penguasa yang zalim, yang saat itu mengaku Tuhan, zalim dan segalanya. Ya apa ini? Siapa saya mahasiswa ini kok nyelamahin raja loh istilahnya gitu. Mahasiswa nyelamahin raja, ya apa caranya? Tapi ya itulah, berbekal itu tadi. Berbekal bismillah. Ada yang Allah Subhanahu wa taala membimbing. Itu petanteng masuk istana itu kan. Wah, langsung. Dan saat itu juga ditantang oleh mana buktinya dan seterusnya yang kemudian dicibir lah sebagai penyihir lah dan seterusnya lah, yang waktu itu kemudian
dengan ketakutan yang sama Nabi Musa yang dialami sebelumnya ketika duel ular itu ya, kita Iya. tahu kisahnya dengan para penyihir penyihir ajudannya si Fir'aun. si Firaun. Kemudian pas para penyihirnya itu melemparkan ular, itu Nabi Musa juga juga dalam keadaan takut. Nah, dalam surat Toha ini disampaikan di situ qala khudha wala takhaf. Nah, di situ disebutkan dalam potongan ayatnya, ambillah tongkatmu dan jangan takut. Maksudnya jangan takut melihat ular-ular itu. Nah, itu Nabi Musa itu juga dredeg gitu ngeliat ular. Ya apa ini? Ya apa ini? Ular kape ini? Iya iya. Gimana ini yuk? Depanku kok ular semua ini, gimana ini? Nah, kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la takhaf. Nah, khudha wa la takhaf. Ambil tongkatmu, jangan takut. Kami sanu'iduha siratahal ukhra. Kami akan membentuk dengan bentuk yang lain. Masya Allah ya, luar biasa. Bagaimana dengan kondisi yang begitu, kemudian Allah selalu ada dan menguatkan Nabi Musa. Nah, ini pula ya, pesan ini kemudian diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Allah selalu ada dan tidak meninggalkan hambanya, terlebih nabinya ketika melakukan dakwah. Enggak dengan tekanan yang sedemikian rupa di hadapan penguasa yang sangat zalim, penguasa yang bukan sekedar penguasa ecek-ecek ya. Saat itu yang menguasai Mesir ya, saat itu yang menguasai Mesir adalah Fir'aun, dan di hadapan dia juga ada ular-ular gitu. Bagaimana tekanan yang kemudian didapatkan oleh Nabi Musa mungkin justru lebih berat, lebih besar ya daripada tekanan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW kala itu. Maka ketika mendengar itu, kembali kuat lagi. Nabi Muhammad SAW kembali kuat lagi. Seakan-akan belum cukup menceritakan kisah Nabi Musa yang ada beberapa halaman itu kisah Nabi Musa toh. Nanti dibuka lagi ya surat Tohanya kalau misalkan penasaran. Itu termasuk dalam dalam berdakwah di situ disampaikan dalam menghadapi masalah ya. Di situ Nabi Musa Allah mengajarkan lewat Nabi Musa gitu kan, bahwa Nabi Musa menyebut doa ya, kayak Rabbi shrah li sadri, doa yang cukup populer bagi kita, ada di surat Toha itu, nanti dibaca ya betul ya. Ya. Itu biasanya doa sebelum ngaji itu biasanya. Doa sebelum ngaji ben gak angel gitu, biar gak sulit iya betul ya. Atau doa sebelum apa dan seterusnya. Biasanya memang ini doa yang cukup populer memang. Dan ya, ini pertama kali yang mempopulerkan adalah Nabi Musa. Pertama kali yang mempopulerkan adalah Nabi Musa. Dengan kondisi yang begitu di hadapan di hadapan Firaun, qala rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, bimbinglah yang keluar dari lisan saya. Yafqahu qawli, kemudian bisa perkataan saya ini bisa memahamkan orang lain. Ya, kita tahu juga kondisinya Nabi Musa itu agak istilahnya agak gagap, agak cadel gitu ya, dan seterusnya lah ya, sulit ngomong. Maka doanya seperti itu, bentuk doanya. Oke, kembali ke poinnya tadi. Dimana mendapat suntikan semangat mendengar kisahnya Nabi Musa. Seakan nggak cukup dengan itu, Allah pun kisahkan kisahnya Nabi Adam. Kisahnya Nabi Adam alaihi salam. Saat itu Nabi Adam masih bernikmat-nikmat di surga gitu ya. Bernikmat-nikmat di surga. Sebentar saya agak lupa ininya. Agak lupa redaksinya. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Nah, waktu itu Nabi seluruh penduduk surga disuruh untuk bersujud kepada Adam ya. Kemudian kita tahu bahwasanya iblis itu membangkang ya. Membangkang, enggak mau sujud. Kemudian dikenalkanlah sosok iblis ini kepada Adam. Faqulna ya Adam, inna hadza aduwwul laka
wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Di situ Allah sudah mewanti-wanti kepada Adam sebelum tragedi itu, sebelum tragedi makan buah. Nah, Allah sudah wanti-wanti kepada Nabi Adam. Inna hadza, ini iblis ini aduwwul laka, musuh kamu. Di situ Allah sudah sampaikan, musuh kamu, aduwwul laka wa li zaujika, dan untuk diri kamu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai ini musuh kamu ini ngeluarin kamu dari surga. Nanti kamu celaka. Jangan sampai. Itu sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, enak wis ning kene. Di surga itu enak. Innalaka alla tajura fiha wa la ta'ra. Kamu itu di surga gak bakal lapar. Alla tajura fiha wa la ta'ra, dan tidak akan telanjang. Kamu tidak akan lapar, tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, dan kamu di surga ini gak bakal haus dan gak bakal kepanasan. Kena terik sinar matahari, apalagi kayaknya kalau saya pikir-pikir biasanya Jumat siang itu momen paling panas ya. Habis Jumatan itu kayak pulang itu gak tahu kenapa setiap Jumat itu seperti itu. Panas, terus bawaannya itu pas khutbah itu ngantuk mulu. Ya Allah. Nggak tahu kenapa itu selalu seperti itu. Nah, itu mungkin godaan. Di sini apa namanya, sudah, padahal dengan nikmat yang sudah disampaikan kepada Nabi Adam alaihi salam, ternyata masih mampu di apa namanya, di BCI. Fawaswasa ilahi syaiton. Kemudian di BCI Nabi Adam itu, qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau enggak tak tunjuki ini pohon pohon keabadian, wa mulkin la yabla, dan tak tunjuki apa namanya, kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Kemudian akhirnya tergodalah Nabi Adam, ya. Oh iya, ini wah. Setelah itu fabadat lahuma fa'akala minha fabadat lahuma. Yang awalnya mereka berpakaian, langsunglah mereka telanjang, ya, nampak aurat. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Nah, setelah nampak auratnya, kemudian kayak panik gitu. Daun. Mana daun? Tutupi. Daunnya mana daun? Tutupi. Nah, gitu. Kemudian dikeluarkanlah mereka dari jannah, dan seterusnya. Dari cerita ini, ya, diturunkannya Nabi Adam alaihi salam ke bumi, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima tobatnya, ya. Kemudian meskipun dengan kesalahan yang sedemikian besar, ya, dengan kesalahan yang sedemikian besar, Nabi Adam tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap diurusi, tetap diopeni, tidak kemudian ditelantarkan, tidak kemudian ditinggalkan. Artinya apa? Ya mereka kembali bertemu. Yang awalnya dipisah, satu dulu karena yang satu di sana, dan bisa kembali bertemu. Itu kan kalau bukan karena apa namanya, bimbingannya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bumi yang luas ini kemudian bisa ketemu lagi. Itu kan satu. Yang kedua, mereka masih bisa untuk kemudian hidup, ya, punya anak keturunan, dan seterusnya. Kan dari sini apa namanya, pelajaran pun diambil. Seberapa besarnya kesalahan kita, seberapa bersalahnya kita, ya. Bahkan yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga pun Allah terima tobat. Wah, apalagi kalau cuma sekedar nyolong makanan temennya. Mesti aja gitu. Yang penting taubat. Iya. Yang penting taubat. Itu pasti Allah terima. Ya. Pasti Allah terima. Ya.
bagaimana kita merendahkan diri di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah Allah membukakan tangannya selebar-lebar. Di saat kita dalam kondisi posisi yang paling rendah, disitulah Allah membukakan pintu-pintu solusinya. Apa namanya, kesulitan. Nah, taubat. Ya Allah, saya ini salah apa kok sampai bisa punya kesulitan? Maaf, minta maaf, taubat, kemudian minta solusi. Rendah. Itu Nabi Adam pun demikian. Bertaubat, ya. Setelah itu Allah bimbing. Allah bimbing. Intinya adalah apa namanya, bagaimana di situ apa namanya, poinnya Allah tetap menerima taubat meskipun kesalahannya sebesar apapun. Dan itu menjadi pesan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, ya. Bahkan ini menjadi satu apa ya istilah, satu kemurahan hatinya Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada kaum-kaum sebelumnya, ya. Pada kaumnya Nabi Muhammad, apa itu? Ketika kaum sebelumnya memiliki masalah, ya, kemudian mereka menolak nabinya, apa yang terjadi? Azab langsung turun, langsung, nggak dipending sampai hari kiamat. Kita lihat kaumnya Nabi Lut itu membangkang terhadap perintahnya Nabi Lut. Nggak boleh wis diomongin, nggak boleh apa namanya, homo itu nggak boleh, itu Sodom itu nggak boleh, kaum Sodom itu nggak boleh seperti itu. Tapi mereka membangkang, kemudian apa yang terjadi? Ya langsung azab turun. Kemudian nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh tidak menerima dakwahnya Nabi Nuh, kemudian banjir turun. Nah, rahmat Allah yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi sebelumnya dan dimiliki oleh kita. Kita meskipun ya subhanallah ya, hari ini banyak sekali yang kemudian terjadi apa namanya. Bahkan bukan hanya hari ini, pada saat Nabi Muhammad SAW pun seperti itu, ya. Bagaimana kemudian Romawi dan Persia yang begitu keras yang menentang, bahkan apa namanya, memusuhi Nabi Muhammad SAW, tidak Allah azab, ya. Tidak Allah azab. Kemudian dan seterusnya sampai hari ini, bagaimana banyak umat manusia yang kemudian melakukan menyimpang, melanggar syariat dan seterusnya, kemudian tidak Allah azab. Dan ini patut kita syukuri gitu ya, dan patut kita manfaatkan. Bagaimana ini menjadi satu momen kita menghamba sepenuhnya, merendah sepenuhnya untuk meroket ke langit. Wah, merendah serendah-rendahnya untuk meroket tinggi-tingginya, ya. Kita membumi serendah-rendahnya supaya kita bisa meroket ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, ketika mendengar kisahnya Nabi Adam ini pun, ya, Nabi Muhammad langsung milah wis, maju terus. Nabi Adam yang saat itu apa namanya, melakukan kesalahan pun Allah bimbing, Allah temani. Inilah saya pun bisa kuat dalam jalan dakwah. Nah, teman-teman, satu poin penting yang bisa kita ambil dari surat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, ya, pada para nabinya. Gimana jangan sampai apa namanya, masalah-masalah yang menimpa kita itu kemudian melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Beribadahlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis, dan dirikanlah salat untuk mengingat. Wa aqimis sholata li dzikri. Dua masalah salat. Nah, semua ini ya. Dua masalah salat. Dan ini yang kerap dilakukan oleh para salafus saleh. Iya, betul. Bahkan itu yang itu kan istirahatnya para salafus saleh itu sholat. Pokoknya lagi bikin buku gitu ngeluh sholat. Nek awake ngeluh sholat. Sholat terus gitu. Naudzubillah itu.
Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Oh ya, tafadhol yang mau ada apa namanya? Ada agenda, tadi ada yang undur diri. Tafadhol, enggak apa-apa. Nah, tadi ya punya masalah apa? Salat. Fa'budni wa aqimis shalah tadi lagi apa? Misalnya kok duitnya seret salat misalnya terus kok kuliahnya angel, kuliahnya susah, tugasnya banyak salat. Nah, kalau dalam potongannya Al-Baqarah, salah satu potongan ayat dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau punya masalah itu ya wasta'in. Kalau dalam apa namanya? Minta, minta. Mintanya dengan cara apa? Bis-sabri was-shalah. Kalau saya meminjam penjelasannya Ustaz Hadi Hidayat ya, bis-sabri was-shalah di sini adalah kita bis-sabr, sabar dulu. Menerima masalahnya itu kita terima dulu. Cara kita menghadapi masalah, berdasarkan potongan ayat Al-Baqarah ini, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta, wasta'in, minta. Nah, bis-sabri was-shalah. Sebelum kita meminta, terima dulu masalah. Kalau punya apa namanya, ya tadi bukan kesulitan dalam hal ekonominya, duitnya seret gitu kan, dompetnya tipis atau ATM-nya kosong, ya terima dulu, jangan kemudian tek nih oh, akhirnya malah malah di sini ngumpat doang ya, sambat doang gitu. Terima dengan lapang dada, sabar menghadapi itu, sabar, kemudian sholat apa namanya itu. Maka kenapa dalam sholat ya kita membaca Al-Fatihah, di situ ada kata yang sama dengan kata ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di sini wasta'inu, jika kita lihat di ayat keberapa itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah. Menyembah itu jika kita lihat dalam potongan surat Toha tadi, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ibadah itu caranya gimana? Mendirikan sholat. Oh, itu ketemu circle itu ternyata saling berhubungan. Ya. Circle itu saling berhubungan. Dalam sholat kita membaca itu, iyyaka na'budu. Dalam posisi yang saat kita masih berdiri ya, iyyaka na'budu. Saat ini kita lagi menyembah kepadamu. Istilahnya gitu. Nah, kita resapi gitu ya, ketika kita membaca ayat itu, saat ini kita sedang menyembah padamu ya Allah, dan saat ini aku sedang punya masalah. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku sedang menyembah kepadamu dan aku sedang punya masalah ya Allah. Aku punya permintaan. Maka kalau dalam satu kisah yang dikisahkan dalam ayat surat Al-Baqarah kalau nggak salah, di situ ketika Nabi Zakaria ya, satu nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya keturunan ya. Maksudnya sampai tua, sampai berubah. Kalau dijelaskan dalam surat Maryam itu saya lupa ayatnya. Masya Allah. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Sampai rambutnya itu beruban. Tulangku sudah lemah ya. Inni wahanal 'aunu minni, tulangku sudah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, kepalaku telah dipenuhi uban. Dan saat itu Nabi Zakaria belum juga dikaruniai anak. Tapi kalau kita lihat dalam surat Ali Imran ya, saat itu bahwasanya saat itu kondisinya Nabi Zakaria qaimai yusolli fil mihrab, sedang berdiri, sedang sholat apa namanya, kemudian yusolli fil mihrab, sedang sholat di mihrabnya Nabi Zakaria.
Kemudian di situ pula Allah kabulkan dia berupa anak bernama Yahya dan seterusnya. Itu bagaimana Allah kasih solusinya ketika dalam posisi sholat, ketika dalam masjid kondisi sholat ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah ketika kita punya masalah, bis-sabr dengan menerima, ya, was-shalah dan sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu benar-benar kita manfaatkan momen kita ketika sholat punya masalah. Allah selalu dengan pertama tadi ya dari surat Thaha tadi bahwa kita yakin Allah selalu membersamai kita ketika kita punya masalah. Inilah Allah bersama kita salat. Nah, kalau kayak gini, insya Allah hidup kita jadi lebih ringan. Sebenarnya masalah apa gini? Saya punya Allah bersama saya. Gak usah pusing-pusing. Ya pusing sih, cuma kemudian yakinlah pasti Allah membimbing kita menemukan solusi. Seperti itu. Ya, udah ya Mas ya. Itu tadi gambaran besar yang antum sampaikan, Masya Allah ya. Ternyata surat Thaha ini kalau kita bagi tadi ya, berdasarkan apa ya, yang antum sampaikan tadi itu, menurut Ani itu ada dua. Itu jalan petunjuk yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa. Yang kedua, jalan hidayah yang diberikan kepada Nabi Adam. Masya Allah. Padahal Nabi Adam itu penduduk surga ya. Penduduk surga, dan kita itu yakin bahwasanya Nabi Adam itu bapak kita ya. Bapak kita awal di bumi. Masya Allah. Dan Allah itu tidak menimpakan apa ya, tidak menimpakan sesuatu kecuali umatnya itu pasti bisa melakukannya gitu. Tidak membutuhkan kecuali dengan batas kemampuannya kan gitu. Bahkan ada kan kalau dirunut-runut ternyata Al-Quran itu Masya Allah ya. Bahkan ada satu ayat yang namanya la tahzan innallaha ma'ana kan. Jangan bersedih kan. Berarti kan ayat itu kalau kita lebih dalam lagi mengenal Allah, Masya Allah. Bagaimana cara mengenal Allah ya, tentu kita harus tahu ilmunya. Ilmunya ada di mana? Dalam Al-Quran. Ya mungkin itu sedikit yang bisa Ani sarikan dari apa ya obrolan kita hari ini. Dan mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya bisa melalui kolom chat. Gimana teman-teman? Oh tadi ada, kalau nggak salah Fatimah binti Al-Khattab tadi ya, adiknya. Oh iya. Jazakumullah. Namanya Umar bin Khattab. Tadi kita lupa ya Mas ya. Yang tadi kita lupa tadi. Iya. Jazakumullah. Udah buka baca-baca kitab sirah itu. Pernah baca itu terlintas itu loh. Oh ternyata ada ya. Surat Thaha itu yang menjadi apa ya, jalan apa ya, yang awalnya itu negatif banget menjadi sesuatu positif banget gitu. Masya Allah. Ternyata memang benar-benar surat Thaha ini surat cinta gitu. Ya kalau kita ya kayak gini apa, semisal kayak kita ada masalah gitu, kita ngadu kadang pada Allah. Terus kadang kita itu kayak apa ya, kadang kayak merasa kok masih berat gitu, masih berat gitu. Mungkin kita kurang lebih dekat lagi mungkin ya, atau kurang yakin gitu ya. Oke, satu tips yang pernah saya dengarkan dari beberapa teman saya ya, dan ini juga ada dalam satu hadis qudsi ya. Dalam satu hadis qudsi, masih ingat ya hadis qudsi ya? Hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala tapi lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada bunyinya adalah ana inda dhanni abdi. Ana di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, inda dhanni abdi, sesuai atau membersamai prasangka hamba-hambanya. Jadi ketika kita berdoa, salah satu adab dalam berdoa itu adalah itu. Kita berprasangka baik. Berprasangka baik, Allah akan mengabulkan doa kita.
Ini salah satu adab dalam berdoa. Jadi kalau kita meminta misalkan apa namanya, ya Allah mudahkan tugas-tugas kuliah saya, misalkan, Masya ya Allah. Allah mudahkan tugas-tugas kuliah saya, maka yakinlah ya, ketika kita mengucapkan doa itu di saat yang sama, yakinlah Allah pasti mengabulkan doa. Karena ketika kita yakin, kita berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan, maka pasti Allah akan mengabulkan. Ya. Kalau kita doanya masih ragu, Allah ini ngabulin nggak ya kalau saya doanya remeh kayak gini, tugas kuliah kok dimintain doanya kan, dibantu nggak ya? Nah, itu aja kita tidak yakin, kita tidak, ya dengan ketidakyakinan itu pun Allah juga setengah-setengah, kowe iki njaluk tenanan apa ora, kamu itu mintanya serius nggak tau gitu kan, kalau kamu mintanya nggak serius ya nggak tak kasih gitu ya, istilahnya gitulah ya, kamu mintanya serius nggak, kalau serius ini tak kasih gitu, istilahnya gitu ya. Kalau kita ya sama lah, kalau kita minta makanan gitu kan, kok cuma dipelirik-peliri itu gitu kan, cuma di kamu tuh mau minta apa mau ngeliatin doang kan gitu. Lagi makan bakso enak-enak udah ngeliatin doang gitu. Kamu mau minta tau, kamu minta ngomong kan gitu, istilahnya kan gitu. Nah, kalau doa juga seperti itu. Selain beberapa ada adab-adab doa yang lain, salah satunya adalah kita yakin bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Nah, kalau misalkan kita sudah punya prasangka seperti itu, punya keyakinan seperti itu, bismillah. Nah, nanti pasti ya, perasaan-perasaan seperti tadi tuh, kayaknya ini kok kayaknya ini nggak ada. Inilah pasti mantap. Ya, Masya Allah. Terima kasih ya. Mungkin itu sedikit ya dari Ane. Ada lagi. Oh, masa moderatornya sih tanya ini? Ada lagi yang lain, yang lain. Ayolah, masa nggak ada yang tanya ini? Ini temanya bagus. Wah, ini ada pertanyaan. Langsung Ane bacakan aja ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ada titipan pertanyaan dari teman saya yang keluar duluan karena ada udzur. Afwan, izin bertanya Ustadz. Sebab khawatir pemahaman saya malah mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Alhamdulillah kan. Tentang kalam Allah. Betulkah bahwa kita tidak boleh membayangkan bagaimana sampainya kalam Allah pada Nabi Musa? Jazakumullah khair. Gimana kan ini jawabannya? Kayak ini mengenai sifat Allah ini ya pasti. Padahal kan tahu ya tadi ya, bahasanya sifat Allah itu laisa kamislihi syai' bahwa samiul basir kan. Ya, lebih dalamnya antum jelaskan lagi lah. Ya. Terkait pembahasan terkait Allah Subhanahu wa taala, kita membayangkan bagaimana wujud rupanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berkomunikasi. Itu pengetahuan itu di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Tidak ada satupun manusia yang mencapai itu. Nggak ada manusia yang bisa mencapai pengetahuan itu. Itu jauh. Dan itu tidak sampai kepada kita. Ya. Termasuk tadi apa yang ditanyakan, bagaimana kalamnya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi Musa. Itu di luar batas kemampuan manusia. Ya. Maka memang betul kita membayangkan bagaimana itu seperti apa itu, ya tidak, ya mau dibayangkan gimana, kita tidak nyampe gitu, akal kita tidak nyampe, pengetahuan kita, kemampuan kita tidak nyampe. Maka di sini ya, di penjelasan saya tadi adalah bagaimana supaya maksudnya tersampaikan. Maksudnya seperti itu. Bukan maksud saya menjelaskan di sini adalah menggambarkan atau membayangkan atau mengindrakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berdialog kepada Nabi Musa, bukan. Nah, maksud dari penyampaian di sini adalah hanya untuk supaya paham ya, untuk pemahaman sama. Ya memang kalau misalkan memang dalam penyampaian saya ada yang salah ya saya mohon maaf. Tapi bukan itu maksud saya ketika saya tadi menjelaskan bagaimana Allah berdialog seperti ini ya. Enggak. Ya. Bukan seperti itu. Jadi itu memang sekali lagi kalau terkait itu pembahasan itu di luar kita. Nah, bagaimana kita hanya yakin bahwasanya Allah itu ada dan Allah saat itu berkomunikasi dengan Nabi Musa ya.
Entah bagaimana komunikasinya, hanya Nabi Musa yang tahu. Dan hanya Nabi Musa yang mendapat izin langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang lain tidak, ya kecuali Nabi Adam ya, yang memang saat itu berada di surga ya. Maksudnya nabi-nabi yang lain tidak mendapat kesempatan yang sama ya, untuk berdialog langsung dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagaimananya tidak ada yang tahu kecuali Allah dan yang merasakannya langsung. Nah, dari sini ini termasuk dalam bahasan akidah sebenarnya ya. Walaupun akidah itu pembahasan yang dasar ya, pembahasan yang fundamental, tapi terkait ini maka perlu penjabaran lagi, perlu penjelasan panjang lagi, dan itu sangat panjang penjelasannya kan. Mungkin kalau untuk sesi tanya jawab, kalau dijelaskan terlalu ini, saya juga belum mengkajinya terlalu dalam, dan itu penjelasannya juga lumayan rumit. Maka intinya adalah itu di luar batas kemampuan manusia yang nggak mungkin bisa dicapai ya, nggak mungkin bisa dicapai. Artinya kita cukup mengimani, dan mohon maaf tadi kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian, mungkin teman-teman nangkepnya itu bahwa tadi saya kok kayaknya Allah berdialognya gitu banget ya dengan Nabi Musa. Enggak, itu hanya hanya gaya menyampaikan saya aja. Ya, mungkin itu ya Kang ya, yang bisa antum jawab dari pertanyaan tadi. Soalnya memang pertanyaan seperti itu Masya Allah itu rumit banget memang Kang. Rumit banget memang. Padahal kan kalau kalau kita tahu ya, kalau para ulama itu kan menjelaskan ya kan, maksudnya jangan berpikir soal zatnya Allah, tapi berpikirlah soal ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu mungkin juga salah satu tip ya, supaya kita tidak terlalu dalam, ya, gitu-gitu. Memang mentasbih itu tadi. Padahal kan jelas ya, laisa kamitslihi syai' kan. Allah itu berbeda dengan makhluknya, pasti itu. Dan kalau kita bicara soal akal manusia, dan akal manusia itu sangat-sangat terbatas itu. Kalau saya menyitir perkataannya Ibnu Khaldun ya dalam mukadimahnya itu, kalaupun akal ini digunakan untuk menakar emas dan perak, maka itu bisa. Tapi bagaimana atau bisakah akal ini digunakan untuk menakar gunung yang begitu besar? Tidak bisa. Soalnya kan timbangan itu ada ukurannya, ada klasifikasinya, ada batasnya ya. Nah, ada batasnya gitu ya. Mungkin itu. Nah, ini udah ada. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum wa iyyakum. Mungkin di sini dari teman-teman yang lain juga ada yang perlu ditanyakan, karena ini pembahasannya menarik loh. Kalau nggak tanya, atau mungkin dikasih pertanyaan ini. Oh iya, tanya balik saya ya. Jadi menarik banget ini. Ini poin ya, bagaimana kita sudah mendapatkan surat cinta dari Sang Pencipta dan Sang Penguasa, maka jangan sampai cinta itu bertepuk sebelah tangan. Ya, masuk ini Kang. Jangan sampai cinta itu bertepuk sebelah tangan ya. Terus dapat surat cinta, tapi tidak kita balas cintanya. Nah, bagaimana membalasnya? Banyak caranya. Jadi mungkin itu, kalau dari teman-teman belum ada pertanyaan, bisa mungkin agak dipikirkan ya pertanyaannya. Jadi gini ya teman-teman, ini kan kajian diselenggarakan oleh MPI Malang. MPI Malang adalah sebuah organisasi pergerakan dakwah di ranah mahasiswa yang tujuannya untuk menggali keilmuan keislaman lebih dalam lagi, dan juga untuk turut serta mengamalkan serta menegakkan Islam ini menjadi sebuah Islam yang bisa dinikmati terutama di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan umat lainnya. Jadi kami juga membuka open recruitment bagi teman-teman kalau ada yang berminat untuk mengikuti atau bergabung dengan kami. Kami juga ada beberapa kegiatan, yang salah satu kegiatan rutinnya yang bisa antum nikmati ini setiap weekend ini, salah satunya adalah kajian rutin Tafsir Talk dan juga kajian Superhero Islam.
Yang lainnya juga ada kegiatan outbound, ada kegiatan tabligh akbar, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, termasuk mungkin pendakian. Mungkin itu yang apa ya? Itu dari kegiatan kami kan seperti ini. Kalau orang itu bergerak sendiri itu berat ya. Pasti kan membutuhkan sebuah wadah ya, teman-teman. Terutama teman-teman mahasiswa ini. Kalau mau memperdalam Islam lagi, memperdalam keilmuannya lagi, atau apa ya, mencari teman atau mencari relasi yang lebih luas lagi ya bisa mungkin bergabung dengan kami. Untuk apa lebih dalamnya lagi mungkin bisa ditanyakan di grup sahabat MPI Malang. Bagi teman-teman yang sudah masuk, bagi yang belum masuk mungkin bisa menghubungi di IG kami, yaitu MPI Malang atau MPI_Malang. Mungkin itu dari saya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi? Biasanya yang tanya banyak ini. Yang tanya cuma satu aja ini. Atau mungkin lagi merancang sebuah pertanyaan ini. Terlalu terpukau dengan bahasan cinta mungkin, Pak. Wah, iya mungkin ini. Terlalu dalam menyelami cinta ya, cinta Allah SWT, Masya Allah. Kalau tidak ada, mungkin bisa diakhiri. Gimana teman-teman? Sudah cukup jelas atau sangat jelas? Cukup, insya Allah. Cukup ya kan? Ya udah, mungkin itu tadi yang bisa disampaikan oleh Mas Fayat atau Mas Ustadz Fayat. Masya Allah. Dari penyampaiannya tadi kita lebih mengenal Allah lagi, mengenal Allah, ma'rifatullah. Bagaimana kalau kita mengenal Allah pasti kita akan tenang, kan pasti gitu kan. Kalau kita mengenal Allah pasti kita akan tenang. Kan di situ Allah itu selalu bersama kita, membersamai kita, membimbing kita. Kalau kita mau dekat dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Mungkin itu ya akhir daripada apa yang bisa Ani sarikan daripada pertemuan kali ini. Kalau ada salahnya, saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena mungkin saya juga baru pertama kali ini tampil di online ini dengan teman-teman, dan kalau ada benarnya semuanya berdasarkan dari bimbingan Allah SWT. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Sampai